Hai, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kalian di Galeri Horor Devalak. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor dari cerita kakek aku. Nah, jadi kakekku ini kan punya hobi minum tua. Nah, kalaupun minum tua itu dia selalu pergi minum ke rumah tetangga sama teman-teman ya kan. Nah, malam itu sekitaran jam 1 lah. Jam 1 kakek aku ini pulang dari minum tua. Kan di rumahnya itu ada cucu-cucunya 3 orang kan yang tinggal. Ada Kalindra, Kalina, sama saya. Nah, tapi saat itu saya kan masih kecil, masih kelas berapa? Kelas 3 SD kayaknya, masih kelas 3 SD. Sementara Kalindra sama Kalina ini, mereka kan ini adik kakak dari saudaranya mamaku. Nah, mereka ini udah pada gede-gede. Kalau nggak salah Kalindra itu SMA, terus Kalina itu SMP. Nah, saat itu kakek aku kan pulangnya itu di jam 1 malam. Saya sendiri sih dengar karena pintunya itu nggak dikunci. Jadi kakek aku itu pulang, terus dia ngobrol lah sama seseorang yang ada di ruang tamu. Nah, di ruang tamu itu kan biasanya Kalindra dengan Kalina ini suka pakai ruang tamu itu buat belajar, karena di situ ada mesin jahitnya mamaku yang ditaruh di ruang tamu itu. Tapi kan mesin jahit tempo dulu itu mesinnya bisa dilipat masuk ke dalam, terus di atasnya itu jadi membentuk meja kan. Nah, disitulah Kalindra ini biasa belajar mengerjakan tugas kan. Dan lampunya kita saat itu masih udah lampu listrik sih, cuma kayak masih kurang gitu wattnya. Jadi dayanya itu masih kurang. Jadi Kalindra ini belajarnya pakai lampu pijar dia belajarnya. Pada saat itu kan memang di ruang tamu itu ditaruhlah satu lampu pijar kan. Saat itu penglihatannya kakek aku pas dia buka pintu itu ada Kalindra yang lagi belajar di situ. Dia pakai apa namanya, baju terusan warna putih kan, sama ini rambutnya digerai lah gitu. Nah, si kakek aku yang tegur lah Kalindra ini kan, katanya, udah tidur saja dulu, jangan belajar terus, lagi pula kan kalian perempuan, nanti juga menikah, jadi nggak usah lah terlalu belajar keras gitu kan. Sudah, tapi ini kakekku kok merasa aneh gitu, kok ini Kalindra nggak menoleh sama sekali kan. Nah, ini kakekku agak sedikit emosi kan, soalnya dicuekin. Si kakekku yang bilang, katanya, kalau orang tua bicara itu minimal tengok, jangan di belakang seperti itu kan. Sudahlah, kakekku gini masuk mau ke arah dapur, dia kan mau ke arah ruang tengah dapur kan, di situ ada tangga. Kakekku ini sebelum sampai tangga itu dia berhenti lagi nih persis di dekatnya itu Kalindra, pas di belakangnya. Nah, saat itu kakek aku ini bilang kalau orang tua bicara itu lihat mukanya yang sopan katanya. Dan saat itu perempuan yang dikiranya Kalindra ini sama kakekku, dia balik kan posisinya tuh perempuan tunduk kayak gini sama persis kayak orang belajar, balik kayak gini ya. Pas dia balik itu bukan mukanya Kalindra, tapi muka perempuan yang pucat mata hitam. Mukanya itu kayak berurat-urat tapi kayak ada darah yang keluar gitu. Ih, kakek aku ini kan saking takutnya sampai maboknya pun hilang. Dia maboknya itu mabuk setengah begitu lah. Pokoknya intinya masih sadar sampai mabuk setengahnya itu hilang. Pokoknya saking takutnya dia itu langsung lah dia lari naik ke dapur. Sampai dapur itu kan dia ngambil tuh botol aqua kan, botol aqua yang gede segini yang 150 ml itu dia minum lah glel. Dikiranya kan air putih, padahal itu minyak tanah loh sebenarnya diminumnya. 1,5 liter loh, bayangkan. Dia kakekku ini minum minyak tanah. Saking takutnya dia sampai nggak bisa bedain mana minyak tanah mana air. Ih, ngeri kali. Sebenarnya ada lucu-lucunya, tapi ngerinya itu yang itu loh. Akhirnya pengalamannya kakekku ini, seringlah dia ini kan cerita-ceritakan ke cucu-cucunya kalau jangan suka belajar tengah malam, apalagi di area ruang tamu itu. Tapi bukan cuma kakekku aja nih, banyak juga sepupu-sepupu aku sendiri yang mengalaminya, termasuk Kalindra sama Kalina sendiri. Makanya Kalina sama Kalindra itu jadi jarang nih di rumahnya kakekku itu. Mereka itu seringnya ke rumah omaku yang ada di sebelah rumahnya kakek nenekku ini. Dan sampai sekarang itu banyak banget cerita horor di rumah itu. Pokoknya nanti saya ceritakan untuk kalian. Termaksud aku sendiri ada pengalaman horor juga sih di rumah itu. Jadi ceritanya itu kayak gini. Saat itu saya udah SMA kelas berapa ya? Kelas 3 apa kelas 2 gitu lah. Kayaknya udah meninggal sih nenekku. Kelas 3 SMA saat itu. Kan saya ini baru pulang les kan. Soalnya sudah mau ujian, saya pulang les itu di jam 2:30 sore lah.
jam setengah 3 hari itu kan dari sekolah ke rumahku, ke rumah nenekku ini kan saya tinggal di rumah nenekku ya. Jadi saya sebut rumahku aja. Nah, dari sekolah ke rumahku ini, ke rumah nenekku ini, setengah jam lah. Jadi di jam 3 lewat, itu lewat 5 kalau nggak salah hari itu, saya sampailah di rumahnya nenekku ini kan. Saya sudahlah itu nggak pakai buka seragam sekolah lagi karena saya kecapean, langsung lah saya akan masuk kamar, buka tas, terus saya tidur. Nah, saya tidur, capek banget saya tidur itu sore-sore. Pas sudah menjelang maghrib, saya bangun, terus saya mau mandi kan. Nah, seperti biasa kan ritual saya mandi itu kan mesti luluran dulu pakai lulur Bali, terus piling-piling wajah gitu kan. Bangunlah saya dari tempat tidur, saya pergi ke area tengah. Biasa di situ tempat rak piring sih. Nah, cuma di situ ada satu lemari tua yang besar, terus ada cerminnya. Nah, disitulah saya biasanya luluran sama piring wajah. Sudahlah, saya ngambillah itu lulur di atas lemari itu. Karena saya taruhnya di situ, saya ambil lulur, 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 lulur. Nah, pas saya lagi piling wajah nih, piling wajah, saya kan mau nyisir rambut juga. Bila saya sisir, terus lagi saya sisir gini, set, kok saya ngerasa di ujung mata ini ngelihat ada seseorang gitu di samping saya. Nah, di samping saya ini kan ada tangga yang menuju ke lantai 3. Menuju ke lantai 3 gitu kan. Tapi itu sebenarnya bukan lantai 3 sih, lebih tepatnya loteng tempat kita menjemur pakaian kalau nggak kering. Nah, situ. Saya ngerasa kok kayak ada orang gitu. Lihat kan pakai sudut mata. Saya cobalah lihat kayak gini kan, tapi nggak nyampe nih. Nggak nyampe lah saya lihatnya, nggak kejangkau. Udah, saya berani kan balik, saya lurus, tetap lurus ke cermin, nggak kelihatan juga tuh. Udahlah, saya balik deh. Dan saat itu guys, saya melihat Tuhan tuh kok mirip muka saya. Ih, saya takut, ngeri, tapi gak heran foto hantunya mirip muka saya sih. Ada perempuan pakai baju putih, rambutnya gini, tapi mukanya itu bisa saya lihat jelas itu mirip sekali dengan mukaku, kayak fotokopinya loh mukaku ini. Saking ketakutannya saya kan, larilah saya balik dalam kamarku, tendang itu jendela kamarku, lompat saya. Nah, itu kamarku kan rumahnya panggung. Lah, lompat saya dari jendela itu, hampir patah kakiku. Aduh, aku cari-cari mamaku ini kemana. Ternyata mamaku lagi rumpi di kios tetangga. Ya Allah Akbar. Jadi mamaku emang kebiasaan kalau pergi belanja, beli terasi pun yang 1.000, beli terasinya 1 bungkus, ceritanya 1 jam. Ya Allah, larilah saya ke rumah tetanggaku ini kan. Saya teriak-teriak, mama, 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 mama. Nah, mamaku tanya dong, aku kenapa ini teriak-teriak? Tadi aku tidur, karena aku bangun tuh langsung teriak-teriak. Saya bilang, ma, tadi tuh saya lihat loh di dalam rumah itu. Ih, masih merinding sih kalau saya ingatnya sekarang. Ada perempuan yang mirip sekali dengan muka aku, ma. Tapi mukanya itu putih pucat, seram sekali, ma. Ih, saya tidak mau, saya bilang itu mau kembali di situ, saya nggak mau lagi. Tapi mama aku bilang katanya, ih, terus kalau kita nggak balik di sana, mau tinggal di mana kita? Rumahnya kita di belakang itu, nah sama juga angkernya. Ih, ya sudah lah, malam itu kan agak lama lah kita di kios itu kan, biar nggak terlalu takut lah saya ini dengan mamaku kan mau pulang ke rumah itu. Sudahlah, mamaku ini lanjut cerita di kios itu. Sekitaran jam 7 lah barulah kita pulang ke rumah itu. Tapi pas pulang ke rumah itu malam itu kita nggak berani tidur di situ, soalnya posisinya saat itu kan kakek nenekku ini udah meninggal almarhum, jadi sisa berdua saya dengan mamaku di rumah itu. Yang jelas kami nggak berani lah loh kemana bapakku kan pergilah merantau, dia keluar kota. Ih, ngeri kali lah pokoknya. Emang tuh rumah penuh sejarah. Tapi anehnya nih, cuma orang-orang yang tinggal lama di rumah itu yang sering dihantuin. Kayak kalau kayak bibiku yang dari Jayapura sana datang ke rumah itu nggak pernah digangguin gitu. Apa karena bibiku itu orang yang kuat imannya kali ya, sampai nggak pernah digangguin. Tapi kalau saya, mamaku, sepupu-sepupuku yang lain, sampai ada cerita yang video belakangan ini aku upload kan, itu aku ceritain tuh pengalaman sepupu aku. Nah, di rumah itu juga kejadiannya banyak kali loh hantunya. Tapi anehnya kalau bibiku yang ada di rumah itu pernah dihantuin, apa karena hantu itu nggak pengen kita ada di situ kali ya. Akhirnya sampai sekarang aku takut lah balik ke rumah itu. Nah, kalian gimana nih, ada cerita lain nggak yang horor-horor kayak gitu? Kalian bisa ceritakan lah. Bisa, kalau kalian pengen cerita horor kalian aku ceritain di sini ya, bisa lah kalian kirim cerita horor kalian di email di bawah ini, atau bisa DM aku di TikTok sama di IG juga.
Nah, sekian dulu ya video kali ini. Nanti kita sambung lagi di video-video berikutnya karena saya masih punya banyak banget koleksi cerita horor buat kalian. Baik dari kiriman teman-teman pecinta kismis kita alias kisah misteri, dan dari saya pribadi juga masih banyak lagi. Oke, pokoknya jangan lupa kalian selalu like, komen di video aku, bisa di-share juga. Silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga agar kalian mendapatkan notifikasi tentang update dari video-video yang ada di channel ini. Oke, sekian video kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.